PSM Makassar berhasil mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 0-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. 1 gol PSM Makassar dicetak oleh Muhammad Ramadan Sananta di akhir-akhir babak kedua lewat titik putih penalti. Tentang kontroversi di akhir-akhir laga, apakah PSM layak mendapatkan penalti karena Bruno Dibal melakukan handball, akan menjadi salah satu topik bahasan kita. Dan kemenangan ini juga sekaligus semakin memantapkan PSM Makassar berada di pucuk klasemen Liga 1 Indonesia. Sampai pada saat aku memposting video ini, jarak antara PSM yang berada di peringkat klasemen Liga Indonesia ke posisi Persib Bandung yang berada di peringkat kedua itu 13 poin. Jarak PSM dengan Persija di peringkat ketiga itu jaraknya 14 poin. Nah, kalau kita runut, kita ambil aja lah ya, 5 pertandingan ke belakang PSM menang semua. Bukan mustahil, bukan takabur teman-teman. Ya, PSM Makassar bisa menjuarai Liga Indonesia untuk tahun kali ini. Di saat Persib Bandung, Persija Jakarta, Bali United, tim-tim yang ada di bawah PSM Makassar nggak konsisten, sedangkan PSM Makassar konsisten banget. Oke, sebelum kita membahas apa yang terjadi di atas lapangan, aku ingin menyampaikan terlebih dahulu. Kemarin sempat kita bahas pertandingan PSM menghadapi Persis Solo. Banyak komentar sumir yang disampaikan kepada aku bahwa aku nggak mendukung PSM, bahwa ya PSM dijelek-jelekkan ini itu. For your information, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di kanal YouTube ini, semua tim yang ada di Liga Indonesia, jika ada sesuatu kontroversi, pasti aku bahas sesuai dengan law of the game. Nggak mungkin aku melenceng dari law of the game. Jadi, jika aku membahas PSM Makassar kemarin itu seperti itu, jawaban aku itu sesuai dengan law of the game. Bukan berarti aku tidak mendukung PSM Makassar. Masa setiap minggu jika ada pertandingan-pertandingan kontroversi, bisa orang-orang menjustifikasi aku pendukung tim ini? Contoh ya, kalau misalnya aku membahas kontroversi tim yang lain selain PSM Makassar, pasti aku dibilang pendukung tim itu, ataupun tim B, ataupun tim C, dan seterusnya. Nggak berhenti. Aku dituduh pendukung Persib, pendukung Persija, pendukung Persebaya, Bali United. Bahkan sempat aku membahas tim asal Timor Leste. Nama timnya Lalenok United. Dulu-dulu aku sering continue membahasnya. Dibilang aku pendukung Lalenok. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud aku, kenapa aku secara fair-fairan, kalau ada yang bagus aku sampaikan, kalau nggak ada yang aneh harus kita apresiasi teman-teman, agar bisa memberikan edukasi kepada teman-teman, biar literasi pemahamannya pun semakin banyak, tahu tentang aturan-aturan perwasitan di atas lapangan. Jadi aku anggap orang-orang yang menuduh aku demikian, yang menyatakan ya sumir, itu aku anggap oknum-oknum, itu hanya oknum-oknum. Dan ini pun nanti kalau misalnya kita bahas wasit di laga PSM menghadapi Persikabo, apa yang aku sampaikan ini memang sesuai dengan law of the game. Kita lihat dulu apa yang terjadi di atas lapangan menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, pelatih Persikabo ideal gunakan pola 1-3-5-2. Sedangkan PSM Makassar tetap menggunakan pola andalan, yaitu 1-3-5-2 juga di atas kertas. Tentunya di atas lapangan fleksibilitas akan terjadi, pergerakan-pergerakan yang dinamis dilakukan oleh kedua tim. Nah, kalau kita bicara tentang PSM Makassar, teman-teman pasti sudah mengetahui PSM Makassar tidak menguasai bola orientasi mereka. Di laga ini, Persikabo 1973 full 72% menguasai bola. PSM Makassar 28%. Nah, kenapa setiap membahas PSM Makassar, aku selalu memention tentang ball possession yang dimiliki oleh PSM Makassar? Ya, karena seperti anomali aja, dalam tanda petik teman-teman. Jarang loh ada tim yang berada di pucuk klasemen suatu kompetisi memiliki ball possession rata-rata 28-30%-an dan konsisten sepanjang musim. Itu dimiliki oleh PSM Makassar. Nah, di laga-laga kemarin pun 28%, 27% dimiliki oleh PSM Makassar, tapi menang. Artinya efektivitas dimiliki oleh PSM Makassar. PSM Makassar 3 kali on target, 1 gol, sedangkan Persikabo 5 on target,
0 gol. Kita balik ke grafis taktikal. Nah, karena PSM Makassar bermain lebih bertahan, maka akan sering kita lihat bentuk pertahanan PSM Makassar. Bagaimana? PSM Makassar rubah pola menjadi 5-3-2 ketika bertahan. Yakob Sayuri, wingback, turun ke bawah. Yance Sayuri turun ke bawah. Agung Manan, Akbar. Kalau misal teman-teman pecinta PSM yang sering menonton video ini, kanal YouTube ini, pasti udah tahu bagaimana gaya permainan PSM Makassar. Udah patternnya itu udah ada, identitasnya. 3 pemain turun, Ananda, Arfan, kemudian Everton turun, kemudian William Fluim turun. Mereka menunggu di daerah permainan mereka, sedangkan Persikabo ya dengan menguasai bola pasti mengurung pemain-pemain PSM Makassar. Nah, posisi Manahati ini sebagai single pivot, berada di depan 3 center back dari Persikabo. Nah, Roni sama Bruno Dibal ini teman-teman pergerakannya dinamis. Nah, di lini tengah memang situasinya 3 versus 3. Beberapa kali untuk menciptakan numerikal unggul jumlah di area tengah teman-teman, biasanya Persikabo 1973 mendrop posisi dari Yandi untuk turun ke bawah ke tengah beberapa kali ya, nggak secara kontinu. Ini secara numerikal otomatis di lini tengah Persikabo menghadapi PSM 4 versus 3. 3 gelandang di tengah PSM itu ada Ananda, Arfan, Kenjo. Kalau misalnya Yandi Sopian drop turun ke bawah membantu Bruno, Roni, Manahati, kan 4 lawan 3. Nah, itu nama permainan superioritas yang coba diciptakan oleh Aidil, pelatih Persikabo. Tetapi karena permainan PSM kompak banget, rapat, padu padat, 5-3-2-nya sulit juga dari lini tengah pemain-pemain Persikabo 1973 untuk bisa menciptakan peluang ataupun gol dari sektor sayap kiri ataupun sektor sayap kanan. Lebih tepatnya di awal-awal laga teman-teman, dari Komar mencoba melakukan ya passing ke dalam kotak penalti, namun passing tersebut tidak bisa menciptakan gol ke gawang Reja Arya. Nah, karena PSM bermain 5-3-2, lebih banyak menunggu tanpa orientasi ke bola, cara mereka pun tetap sama, melakukan pressing dari sektor tengah menuju ke sayap jika bola tersebut dipindahkan ke sektor Luki, ataupun sebaliknya Komar pressingnya dari tengah Kenzo, dan ditutuplah posisi dari Komar ini. 2 pemain ini, tahu nggak teman-teman kenapa mereka ini sering pasif? Pressing yang dimiliki oleh PSM Makassar ini, pada saat pressing yang dilakukan PSM berhasil dari sektor tengah, baik itu wingback juga, nah kan ada fase transisi positif yang bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Mereka butuh pemain lebih banyak berada di depan, dan itulah coba dimanfaatkan. Langsung bergerak William Fluim ataupun Everton, diarahkan bola contoh ke William Fluim, Everton langsung bergerak dengan body balance yang kuat, holding the ball yang kuat, itu coba dioptimalisasikan. Itu terus dilakukan oleh PSM bersama Bernardo sejak awal musim sampai dengan pertandingan menghadapi Persikabo. Identitasnya itu jelas. Nah, karena laga ini hampir serupa pola yang digunakan oleh kedua tim, Persikabo dengan 3 backnya, kemudian PSM Makassar dengan 3 backnya, sudah sering kita bahas. Biasanya kecenderungan, walaupun ini sepak bola nggak bisa kita justifikasi mutlak pasti, kecenderungan tim-tim yang menggunakan hampir pola yang sama itu alot pertandingannya, nggak sering bisa tercipta gol. Kalaupun misalnya banyak tercipta gol dari kesalahan-kesalahan individu. Nah, sejak awal ketika aku melihat Persikabo gunakan pola yang sama, PSM gunakan pola yang sama dengan Persikabo, wah ini alot nih, dan terbukti sampai akhir pertandingan baru tercipta 1 gol. Silahkan aja cross check video-video aku kalau kita bicara tentang pola 3 back yang dimainkan oleh kedua tim sama di atas lapangan. Aku bukan katakan, ah kebetulan kok bang. Silahkan cek video-video aku sebelumnya teman-teman. Nah, di babak kedua, lebih tepat di menit 60-an, PSM Makassar melakukan perubahan dengan memasukkan Sananta, Kenzo Nambu keluar. Ini hampir serupa seperti apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares pada saat menghadapi Persis Solo. Udah kita bahas juga grafis taktikalnya. Sananta berada di depan berduet bersama Everton, William Fluim akan berada di belakangnya. Nah, jadi 2 gelandang di tengah ada Arfan dan Ananda. Itu upaya yang dilakukan Bernardo Tavares untuk meningkatkan agresivitas. Dari situ kelihatan mau Bernardo itu menang di laga ini. Nah, karena setelah dilakukan perubahan, nggak kelihatan berjalan, bisa diantisipasi dengan permainan Persikabo yang mereka pun pandai mengatur tempo, mencoba menarik pemain-pemain PSM Makassar untuk keluar menekan pemain Persikabo. Nah, di situ juga yang menariknya PSM pun nggak berani, bukan nggak berani, memang identitas PSM
bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Itu istilahnya invite pressing yang coba dimanfaatkan oleh Persikabo. Nah, karena situasi tersebutlah Persikabo pun nggak bisa akhirnya banyak mengcreate peluang-peluang emas. Kesalahan-kesalahan individu yang menjadi salah satu faktor kentara banget ya. Nah, lalu ada satu momen yang aku rasa Bernardo Tavares ini orangnya memang detail, ya memang basicnya analisis ya, tactical analyze. Di akhir-akhir pertandingan memasukkan beberapa pemain, ada Detan, ada Donald Bisa, kemudian ada nomor 41 Adil Nurbangsawan. Nah, di akhir-akhir laga, dan ada satu momen pemain PSM Makassar mendapatkan bola mati. Arfan melakukan tendangan ke dalam kotak penalti. Donald Bisa yang baru dimasukkan bisa memberikan sesuatu hal yang penting karena ia melakukan pergerakan membuat Bruno Dybala yang mencoba mengganggu Donald Bisa. Tangan terkena bola ke Bruno Dybala dan wasit menganggap itu handball dan tercipta gol. Bam. Nah, kalau kita runut dari awal menit 60-an dilakukan perubahan nggak berjalan, menit 90 akhir-akhir lah ya, babak kedua teman-teman dilakukan perubahan. Jadi ada plan yang jelas Bernardo Tavares ini. Tegas apa yang diinginkan oleh Bernardo Tavares. Dan itu berhasil. Oke, kita masuk apakah sudah tepat PSM Makassar mendapatkan penalti dari situasi handball. Nah, wasit memang sudah katakan itu handball dan PSM Makassar dapat penalti. Itu tetap harus kita hargai. Nah, tapi kita harus juga membedah situasi yang terjadi di laga tersebut berdasarkan law of the game pasal 12 tentang foul and misconduct. Nah, jadi teman-teman di video ini harus bisa memahami dua prinsip tentang handball atau tidak. Yang pertama prinsip unnatural bigger, yang kedua yaitu natural bigger. Nah, yang pertama kita bahas dulu unnatural. Unnatural itu ketika tangan ini membuat tubuhnya itu semakin membesar. Jadi tangannya ini terbuka melebar. Jadi kan kalau misalnya bola terkena karena melebar, otomatis ya membesarkan tubuhnya dan harusnya handball. Nah, sedangkan natural bigger itu mencoba memainkan bola, ada intentionnya, ada intention penegasan untuk bermain dengan menggunakan kepala ataupun kaki. Nah, jadi kalau kita lihat case Bruno Dybala itu, Bruno Dybala mencoba melompat, artinya memainkan bola dengan kepala. Nah, ketika dia melompat, otomatis dia butuh tangannya untuk melebarkan. Ketika dia mencoba melompat, otomatis tangannya pun kan semakin melebarkan. Nggak mungkin orang melompat tangan kayak gini, rapat. Otomatis tangan ikut melebar. Nah, artinya secara natural, secara keinginan itu wajar. Ada konsekuensi dari lompatan yang dilakukan oleh Bruno Dybala. Makanya tangannya pun terbuka. Nah, di sisi lain, bola pun langsung mengarah ke tangan Bruno Dybala. Nah, ini yang menjadi sulit di case ini. Aku katakan harusnya ini tidak handball dan penalti untuk PSM Makassar. Tetapi kalau kita bedah dari dua prinsip ataupun dua poin tentang handball, unnatural sama natural, ini posisi sulit. Aku bukan membela PSM, tetapi ini kita membedah aturan pasal 12 tentang law of the game. Kalau teman-teman baca itu, wah, enak banget untuk bisa memahaminya. Jadi jelas ya teman-teman ya, itu dulu. Aku nggak mau menyimpulkan apakah ini salah wasit, apakah ini itu, karena aku pun mengalami kesulitan replay ulang-ulang videonya. Ada niatan dari Bruno Dybala untuk memainkan bola dengan kepala ataupun kaki. Kan di aturannya seperti itu. Otomatis ketika dia melompat, tangannya melebar. Kan nggak mungkin lompat tangan seperti pocong. Nah, itu natural. Namun di sisi lain, bola yang ditendang oleh pemain PSM pun, ya walaupun ada ya intention gerakan coba mengganggu dari Donald Bisa, bola itu langsung terkena ke tangan dari Bruno Dybala. Wasit memutuskan itu handball, dan tentunya wasit yang paling tahu apa yang ia putuskan. Tetapi aku berbicara berdasarkan aturan, karena wasit di laga ini pun dari posisi handball pemain Persikabo. Lihat, perhatikan, ada beberapa detik kosong, lama banget untuk beliau meniup peluitnya. Nah, dengan wasit Sancalawita, lisensi FIFA, aku yakin beliau proper banget dalam mengambil hal ini. Semoga wasit-wasit kita detail terus. Kalau kita lihat aturan, kompleks banget untuk case dari Sancalawita di laga PSM menghadapi Persikabo ini. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman ya. Selamat untuk PSM Makassar. Jos.